Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan soal untuk ulangan ya, ulangan praktik pertama untuk kelas 11 TKJ SMK Negeri 1 13 Kota Kampar. Pertama, kita pastikan kita sudah berada di dalam Winbox ya. Kita masukkan password yang benar. Nah, kemudian coba kita lihat soal dulu ya. Soalnya adalah prefix 24 IP mikrotik ether 2 192 168 100 dan 1. Kemudian IP networknya atau IPN 192, 168, 100 dan 0. Nah, ini adalah urutan langkah-langkah yang harus Ananda lakukan ya. Pertama, nanti tambahkan IP address ya pada ether kedua, ini IP-nya. Tambahkan juga IPN-nya. Jangan lupa pada prefix 24. Kemudian nanti minta DHCP klien dari WLAN 1 ya, minta DHCP klien dari WLAN 1 atau dari sumber DHCP servernya. Kemudian aktifkan DNS, buat NAT, baru new terminal. Hasil akhir yang ingin kita capai adalah dari tugas ini kita bisa nanti ping 88, kemudian kita nanti bisa juga ping google.com ya. Artinya kalau sudah sampai nanti di new terminal ini sudah bisa ping 8888 dan google.com ya, domain google.com, berarti sudah sukses kita memasukkan internet ke dalam mikrotik sehingga dia bisa berkomunikasi dengan dunia luar ya, dengan internet. Nah, tapi yang berikutnya kita akan praktekkan yang dengan kasus yang lebih jauh ya. Oke. Kita mulai terlebih dahulu menambahkan IP address pada ether kedua ya, sesuai dengan soal. Menunya ada di sini ya, ada di IP, kemudian addresses, kemudian kita tambah, lalu addressnya kita isi dengan 192, 168, 100, 1 dan prefix 24 sesuai dengan soal ya, ini ya, 192, 168, 101 prefix 24, 192, 168, 101 prefix 24. Kemudian untuk ethernya kita pilih ether 2 sesuai dengan soal ya. Kita pilih ether 2. Untuk IPN-nya 0 ya, berarti kita apply aja untuk network ini IPN-nya. Kita apply biar dia otomatis muncul, lalu kita okekan. Nah, sudah selesai langkah yang tambahkan IP ya. Sudah siap. Langkah berikutnya kita minta ke servernya, ke DHCP server di WLAN 1 servernya ya. Kita gunakan mikrotik ini sebagai DHCP klien ya. Caranya adalah kita masuk ke IP, kemudian DHCP klien, lalu misalkan ini belum ada ya, lalu kita tambah, lalu kita pilih WLAN 1 ya. Ini pastikan WLAN 1 karena kenapa? Karena sumber dari DHCP servernya adalah WLAN 1 ya. Lalu kita centang use peer DNS, kemudian use peer NTP, kita apply, lalu kita oke. Sampai statusnya di sini bound, berarti dia sudah mendapatkan IP address secara otomatis ya, secara dinamis. IP yang didapatkan dari WLAN 1 adalah 10.96.166.166 prefix 24. Nah, kita pergi lagi ke IP address ya untuk kita mengecek apakah memang sudah masuk IP-nya atau belum ya. Ini sudah masuk ya. Ini IP manual yang kita atur tadi di ether 2. Kemudian WLAN 1 ini didapatkan dari secara dinamik dari WLAN dari internet ya, dari DHCP servernya. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah berarti kita sudah siap ya, 2 langkah ya. Lalu berikutnya DNS ya. DNS ini adalah domain name system atau digunakan untuk ya, coba kita buat DNS itu digunakan untuk singkat aja ya, terjemahkan alamat IP menjadi domain ya. Itu adalah tugas dari DNS, domain name system, digunakan untuk menerjemahkan alamat IP menjadi domain. Contohnya apa Pak? Misalkan ada nanti IP 8.8.4.4 ya. Lalu dia akan ubah menjadi dns.google.com ya. Kita contohkan, coba kita buka Chrome ya. Coba kita masukkan alamat ini ya, alamat 8844 ini di Chrome kita, 8.8.4.4 ya. Coba kita enter ya, 8844, coba kita enter.
maka dia akan membuka sebuah halaman dengan alamat domain dns.google.com. Nah, DNS itu digunakan untuk menerjemahkan alamat IP menjadi domain ya, seperti ini tadi. Alamat IP-nya ini dia terjemahkan sebagai dns.google.com. Nah, itu tugas dari DNS ya. Kemudian bagaimana cara masukkan DNS di Mikrotik? Caranya mudah sekali. Kita buka lagi Winbox kita, lalu kita pergi ke menu IP, lalu DNS, lalu kita buat servernya. Servernya banyak ya, tapi salah satu yang sering digunakan oleh orang adalah 8.8.8.8. Lalu kita centang allow remote request, lalu kita apply, lalu kita okekan. Nah, sudah siaplah 3 buah langkah dalam praktik kita kali ini ya, dari tambahkan IP, DHCP client, dan DNS. Langkah berikutnya adalah kita atur NAT atau Network Address Translation. NAT itu digunakan untuk terjemahkan, bukan terjemahkan ya, tapi menyamarkan ya. Menyamarkan apa? Menyamarkan IP private menjadi IP publik dan sebaliknya. Ya, dan sebaliknya. Menerjemahkan IP private menjadi IP publik dan sebaliknya, dari IP publik menjadi IP private. Untuk NAT itu terbagi 2 ya. Pertama ada namanya SRC-NAT, yang kedua ada namanya DST-NAT ya. Kalau pada SRC-NAT, coba kita gambarkan ya. Kita gambarkan lah biar lebih paham. Nah, misalkan coba kita pilih size-nya agak besar ya. Oke, misalkan di sini ada internet, ya ada internet. Kemudian di sini ada router ya, ada router Mikrotik kita. Tadi kan ada 2, ada SRC, ada DST ya untuk materi NAT. Nah, kalau SRC ini itu adalah dari Mikrotik ke arah internet ya, ke arah keluar. Berarti ini nanti kita gunakan settingan NAT-nya sebagai SRC ya. Tapi kalau dari internet ke dalam Mikrotik, berarti itu nanti kita gunakan ya DST. Nah, sekarang dalam praktek kita ini NAT-nya kita gunakan SRC karena nanti Mikrotik ini yang akan mengakses internet ya. Oke, bagaimana cara mengatur NAT? Caranya adalah kita buka Mikrotik, lalu kita pergi ke IP. Lalu kita pergi ke firewall, ini ya firewall. Lalu kita pergi ke tab NAT, lalu kita tambah. Lalu kita pergi ke tab general, kita pilih SRC-NAT. Oke, kita pilih SRC-NAT. Kemudian lalu kita scroll ke bawah dikit. Lalu kita pergi ke out interface, kita pilih WLAN 1. Kenapa kita pilih WLAN 1? Karena arah keluar dari Mikrotik ini adalah menggunakan WLAN 1. Tapi ini tergantung kondisi juga ya. Misalkan nanti sumber internetnya dari dari Ether 2, berarti Ether 2. Tapi untuk kasus yang kita buat soal yang kita praktekkan itu adalah dari WLAN 1 ya. Kemudian lalu kita pergi ke tab action, kita pilih masquerade. Masquerade ini artinya adalah menyamarkan. Menyamarkan apa? Menyamarkan IP private ya, IP private kita tadi menjadi IP publik ya. Baru kita apply, lalu kita oke. Sudah selesai sejauh sampai langkah keempat ya, itu tentang NAT. Kemudian terakhir kita cek ya ping 8888, kita ping google.com di new terminal Mikrotik. Caranya adalah new terminal ya, new terminal, lalu coba kita ping, harus huruf kecil ya, 8.8.8.8, lalu kita enter. Kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil semua pengaturan yang kita lakukan. Coba kita ping lagi ya, kita coba ping google.com ya, kita ping google.com. Nah, ini sudah berhasil juga. Nah, untuk ping 8888 itu tanpa DNS tidak ada masalah ya. Tapi ketika kita ping domain sebuah, misalkan contohnya google.com, berarti kita harus menggunakan DNS ya, karena tugas dari DNS tadi adalah menerjemahkan alamat IP menjadi alamat menjadi alamat
domain ya, ataupun sebaliknya. Nah, mungkin sampai di situ ya langkah-langkah yang kita lakukan dalam praktek 1 ini ya.